That's good. That's right. Yo guys, selamat datang di EV Semarang. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli motor listrik. So, check this out. Seperti kalian tahu bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun inilah, industri motor listrik Indonesia sangat berkembang. Semua pabrikan mulai mengeluarkan produk-produknya karena pemerintah ramai-ramai mendukung untuk konversi energi. Dan ya, seperti kalian tahu, harga BBM semakin naik dan diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk penggunaan energi di Indonesia ini. So, jadi apa aja yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau beli motor listrik? Pertama adalah legalitas. Yang dimaksud legalitas adalah pastikan pabrikan yang mengeluarkan produk motor listrik yang kalian mau beli, dia sudah mengantongi izin. Artinya, simpelnya adalah pabrikan bisa mengeluarkan faktur untuk setiap produk yang kita beli. Di faktur tersebut akan ada spek dari kendaraan, baik itu motor listriknya, berapa watt, nomor rangka, dan sebagainya. Ketika pabrikan bisa mengeluarkan faktur, artinya pabrikan tersebut sudah lolos uji pemerintah, dan kendaraan yang kalian atau kendaraan yang dijual oleh pabrikan tersebut adalah kendaraan yang layak jalan setelah dinyatakan lulus rangkaian uji. Itu penting karena banyak produk yang ngejual-jual doang tanpa bisa mengeluarkan faktur. Kayak unit yang saya pakai ini, fakturnya masih belum jelas sampai kapan, mungkin karena nyangkut di bagian perizinan. Di merek sebelah itu seperti Winfly, itu Volta, BF Goodrich V7 sudah bisa menggunakan faktur, sehingga ketika mengurus STNK dan BPKB tidak akan bermasalah. Oke, dan poin yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah, mungkin saya akan sebut kesebaran produk di Indonesia. Jadi usahakan pakailah produk yang sudah dipakai banyak orang. Itu akan mempermudah kalian dalam mendapatkan part modif ataupun spare part jika ada kerusakan. Kenapa ini penting? Karena ya, jika produknya ramai di pasaran, tentulah pabrikan aftermarket akan berpikir untuk mengeluarkan inovasi-inovasi mereka untuk
kita ini. Dan ya seperti yang kalian tahu, dengan misalkan kalian membeli kendaraan dengan budget 10 juta atau belasan juta untuk unit seperti ini, misalkan Sprinter Pro atau T3 atau T3S atau BF Goodrich V7, dengan angka 10 juta sekian, jangan berharap kalian bisa dapat kenyamanan yang kalian dapat seperti motor bensin Beat atau Vario atau sekelasnya yang harganya 2 kali lipat. Itulah kenapa kalian custom untuk membuat, ya setidaknya motor listrik kalian ini mendekati tingkat kenyamanannya, mendekati motor-motor bensin tersebut. Jadi misal kalian mau akan upgrade kaki-kaki misal, atau bahkan controller untuk performance, jadi akan lebih mudah kalian mendapatkan referensi ketika kalian akan mengupgrade entah itu bagian looks, kenyamanan, atau performance motor listrik kalian ketika orang lain sudah pernah melakukan riset pada produk tersebut. Jadi pilihlah produk yang mainstream di pasaran. Ketika kalian memilih produk yang anti mainstream seperti saya sekarang, kalian akan nemu banyak kendala ketika kalian akan mengupgrade part yang ada di motor kalian. Oke, terus lanjut, yang ketiga adalah sebelum memilih motor listrik, usahakan kalian sudah mengetahui spek dari motor listrik tersebut di bagian dayanya, satu daya. Seperti yang kita tahu, mostly kebanyakan yang dijual di Indonesia motor listriknya berbaterai SLA atau aki, yang biasa kita sebut aki, atau lithium. Ya tentunya privilege masing-masing. Ketika SLA itu dengan harga yang murah tapi ya performanya agak kurang dibandingkan dengan lithium, dan itu juga yang mendasari perbedaan harga pada produk mereka. Jadi kalian perlu siasati dulu nih, kalau emang ada uangnya ya kalian ambil lithium aja. Dan tapi kalaupun kalian beli dulu kayak saya, beli dulu aja lah yang SLA, nanti kita nabung buat beli, buat upgrade baterainya nanti, itu juga it's okay. Yang penting motor listrik kalian bisa nge-provide kebutuhan harian kalian. Terutama buat daily use, pemakaian harian. Oke, yang keempat adalah setelah kalian memilih jenis baterai yang kalian akan pakai, jika kalian memilih baterai lithium, baiknya kalian memilih baterai yang unit produk yang bisa di-charge di rumah. Kenapa? Karena kebanyakan yang unit kebanyakan produk yang dijual di sini itu baterai lithium sistem swap atau sewa per bulan, atau juga beli kuota perjalanan seperti Smooth kayaknya ya. Pokoknya ada deh yang
harus beli kuota jalan tuh berapa ratus ribu per berapa kilometer untuk berapa bulan gitu. Itu akan jadi pertimbangan sendiri buat kalian, karena apakah tempat kalian deket atau enggak dari swap station. Kalau kalian milih buat sistem swap, oh ya, dan jangan lupa juga dihitung juga efisiensinya. Berarti kalau saya bayar segini, akankah lebih efisien dibandingkan dengan motor bensin jika emang sistemnya sewa, atau malah lebih boros? Harusnya sih lebih irit sih kalau hitung-hitungan kasarnya. Mengenai hitung-hitungan, nanti saya juga akan riset seberapa sih efisiensi motor listrik ini dibanding dengan motor bensin untuk keseharian saya. Nanti saya akan kasih datanya untuk penggunaan 1 bulan untuk keperluan 1 bulan daily use ke kantor dan pulang pergi. Oke, yang keempat, jika memang kalian memilih sistem swap, pastikan rumah swap station itu ada di dekat atau berada di lintasan yang kalian lewati tiap hari, karena itu akan merepotkan jika kalian harus memutar untuk mendapatkan baterai buat kalian pakai. Tapi kalau misalkan swap stationnya kan di tengah-tengah perjalanan, enak, bisa pakai 2 hari, lepas, ganti, swap dulu, besoknya 2 hari lagi swap lagi. Itu akan lebih efisien sih. Untuk untuk swap kemarin saya tuh lihat, cek di aplikasi swapnya sendiri, di Semarang sudah ada 3 swap station. Salah satunya di WR Supratman yang di Semarang Barat, sisanya saya nggak hafal, tapi setahu saya ada 2 station lain buat swap baterai, terutama buat pabrikan Smooth. Dan yang terakhir, rame banget ini dunia. Oke, yang terakhir adalah keuntungan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah subsidi. Iya, kenapa ini menjadi penting? Karena ya lumayan, subsidinya 7 juta. Dan persyaratan yang harus kalian penuhi buat dapat subsidi ini adalah 1, kalian penerima KUR atau kredit usaha rakyat yang dikelola oleh bank pemerintah. Kedua adalah penerima banpres UMKM yang waktu pandemi itu ya sekitar 1,2 atau 2,4 juta deh, saya lupa. Dan yang terakhir, pengguna listrik 450 sampai 900 VA. Jika kalian memenuhi 3 kriteria tersebut, silahkan ajukan NIK kalian ke pabrikan yang kalian minati, dan pastikan unit yang kalian pilih itu tersubsidi. Nanti saya akan coba kasih data unit apa saja yang tersubsidi dan bisa menjadi referensi kalian. Nanti mau ambil unit apa, barulah kalian ke dealernya untuk minta cek ke NIK nya apakah kalian dapat subsidi atau tidak. Karena per NIK cuma dapat 1 unit motor saja, itu akan ya lumayan sih, daripada dipakai orang lain atau disalahgunakan, mending dimanfaatkan. Dan yang perlu kalian tahu adalah unit yang tersubsidi speknya kebanyakan memakai baterai lithium, jadi sudah sangat amat advantage sekali buat kalian yang punya subsidi
tersebut. Gampangannya kalian sudah membeli baterai lithium dengan gratis, kalian tinggal beli unitnya saja. So sampai situ dulu guys teman-teman, info yang saya berikan episode kali ini. Dan terus ikuti info-info dari EV Semarang mengenai motor listrik dan semua privilege-nya. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan see you next time.